Hai anak-anak sekolah minggu di Indonesia dan di seluruh dunia. Sekarang waktunya kita masuk program Sekolah Minggu di GSAH. Loh, apa itu Kak GSAH? G, gereja, S, stay, A, at, H, home. Nah, nanti kita nyanyi, dan kemudian kita dengar firman Tuhan, nyanyi lagi, terus ada kuisnya. Oke? Stay at home. Yuk, kita nyanyi dulu. Satu lagu, kudaki, 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 kudaki. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, masih di depan TV kan, masih melihat acara Sekolah Minggu hari ini. Kebetulan loh, hari ini itu hari perayaan Paskah ya. Semua sudah tahu dong Paskah itu apa. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah, ayo Kak Vio aja adik-adik di rumah berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat adik-adik dan para penonton yang masih setia mengikuti acara program Sekolah Minggu ini.
Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi adik-adik yang melihat dan mendengarkan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, Kak Avio kali ini mau menceritakan tentang Paskah. Ya, kalau Paskah itu kan identik, rata-rata ada yang di sekolah minggu merayakannya dengan melukis telur, bener nggak? Nah, kemudian ada juga yang mencari telur, bener nggak? Nah, melukis, terus ada juga lomba yang lain. Tapi Paskah yang ingin kakak sampaikan adalah Paskah nanti juga ada kuisnya loh. Tapi hadiahnya nggak telur, hadiahnya sesuatu yang beda. Nah, tetap setia ya nonton ya. Jadi Paskah itu yaitu hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang baca, yang bawa Alkitab baca nih, bisa dibaca di Lukas pasal 22 atau juga Lukas di pasal 23. Bagaimana kisah Yesus hingga kita memperingatinya sebagai hari Paskah. Kapan peristiwa Paskah itu terjadi? Ketika Yesus menjadi manusia di zaman Raja Herodes dan Pontius Pilatus, ya. Terjadinya di mana kisah ini? Terjadi di Israel. Yang kakak bilang tadi, di pemerintahan Herodes dan Pontius Pilatus. Tuhan Yesus sendiri sudah dinubuatkan ya zaman sebelum Yesus menjadi manusia. Pada saat Yesus di dalam kandungan di Maria, istri Yusuf, bagaimana malaikat berbicara kepada Yusuf, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, adik-adik, di zaman itu Tuhan Yesus menjadi ancaman bagi bangsa Romawi, bagi orang yang menguasai Israel saat itu. Loh, kenapa menjadi ancaman? Jelas Tuhan Yesus menjadi ancaman. Yang pertama, Tuhan Yesus sosok yang memberitakan kabar baik, keselamatan buat orang-orang manusia yang berdosa supaya bertobat. Nah, otomatis raja saat itu, pemerintahan saat itu merasa terganggu. Wah, Tuhan Yesus ini adalah sosok yang akan mengganggu kekuasaan kita. Makanya harus diawasin terus. Nah, kenapa Tuhan Yesus diawasin, dibenci? Yang kedua, Tuhan Yesus menjadi penggerak keadilan. Jadi, Tuhan Yesus berani mengatakan ya, yang tidak adil terhadap orang, terhadap manusia, Tuhan Yesus berani menjadi penggerak. Tuhan Yesus menjadi hero atau pahlawan pada saat itu. Makanya Tuhan Yesus mulai banyak pengikutnya, banyak orang suka, banyak orang ikut dia supaya selamat. Oleh karena zaman itu bangsa Israel merindukan sosok pembebas bagi mereka. Karena bangsa Israel kan dijajah nih, dikuasain bangsa Romawi. Makanya ketika datang dan lahir juru selamat, bangsa Israel sangat senang. Oh, ini dia Mesias yang sesungguhnya dan juru selamat bagi kita. Nah, bagaimana kejadiannya? Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama, ada yang tahu? Nah, tuh adik-adik yang ada yang tahu. Yudas Iskariot. Tuhan Yesus dikhianati. Pada saat itu Tuhan Yesus memiliki 12 murid pengikut yang setia. Nah, Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot mau menerima uang, makanya dia mengkhianati Yesus. Kejadiannya bagaimana? Yudas Iskariot diikutin beberapa tentara untuk menunjukkan siapa dan mana Yesus. Pada saat Yudas Iskariot ketemu Yesus, lalu dia mencium Yesus. Disitulah tanda bahwa, oh, itu Yesus, kata tentara. Itu Yesus, kata tentaranya. Makanya, ayo kita tangkap. Nah, setelah Yudas pergi, Yesus ditangkap. Setelah ditangkap, Yesus diadili di Pontius Pilatus. Ya, dibawa ke Pontius Pilatus. Dibawa juga ke raja yang lain yang kejam, yaitu Raja Herodes. Tetapi saat dibawa ke Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Ayo, adik-adik baca di sini.
Kakak baca juga ya. Oke, semuanya ya, siap ya. Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang selamanya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, iya kan? Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa Yesus bisa dihukum dan diadili? Karena dorongan orang-orang saat itu, mereka yang sangat membenci Yesus, mereka yang tidak suka dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengabarkan kabar baik, Yesus memberikan jalan keselamatan. Orang-orang tidak terima. Padahal adik-adik tahu, kalau orang berdosa bisa masuk neraka. Nah, perlunya apa? Perlunya bertobat dan butuh juru selamat. Siapa juru selamat itu? Ya Tuhan Yesus sendiri. Oke, setelah diadili, akhirnya Tuhan Yesus dibawa di Bukit Golgota. Sepanjang perjalanan, Tuhan Yesus memikul salib. Betapa beratnya Tuhan Yesus memikul salib. Dengan tubuh yang sudah dipecut, dilukai, disiksa, Tuhan Yesus mengangkat salibnya. Dengan sedih, dengan kesakitan, Tuhan Yesus merasa bahwa dia tidak berdosa. Nah, buat adik-adik mesti tahu ya, kalau Tuhan Yesus sudah merelakan nyawanya, itu buat kita, buat kakak dan buat adik-adik ya. Nah, di saat Tuhan Yesus mengangkat salib, ada seseorang yang membantu, namanya Simon. Tapi bukan Simon Petrus muridnya. Sesampai di Bukit Golgota, tangan Tuhan ditaruh di salib, dipaku, dan kepalanya diberikan mahkota duri, dan kakinya juga dipaku. Disitulah Tuhan Yesus merasa bahwa kehendak Bapa di surga yang harus terjadi. Nah, adik-adik, ketika sudah disalib, sore harinya Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dibawa ke kubur. Kubur zaman itu berbentuk goa dan ditutup dengan batu. Ya, batunya besar. Tidak cukup kuat untuk 1-2 orang, tapi lebih dari itu harus ditutup bersama-sama. Nah, adik-adik dengar. Pada saat Yesus di dalam kubur hari yang ketiga, disitulah Tuhan Yesus bangkit. Ceritanya bagaimana, Kak? Nah, pagi-pagi ada 3 orang yang datang ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. 3 orang ini datang. Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome melihat ke dalam, mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempat. Kemudian ada seseorang yang memberitahu, Tuhan Yesus telah bangkit, dia tidak ada di sini. Mereka sempat bertanya-tanya ketiga orang ini, apakah ada yang mencurinya ya? Apakah ada yang mengambilnya ya? Oh, tidak. Seseorang itu mengatakan, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, setelah kabar itu, bertiga, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi meninggalkan kubur itu dan memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, itulah kisah Paskah yang terjadi. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus menunjukkan ajaibnya, dan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai juru selamat. Kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat mati dan tidak bangkit, kita semua tidak bisa ditebus dosanya. Ya, kita semua tidak bisa bangkit nantinya. Oleh karena itu adik-adik, pesan Kak Vio di dalam cerita Paskah ini, ya, buat adik-adik yang sudah merasa, sudah mempercayai dan yakin Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berbuatlah tidak berdosa lagi. Ingat, yang suka mencuri, stop mencuri. Suka menyontek dosa juga loh. Stop menyontek. Suka marah-marah sama orang tua, gak boleh marah-marah sama orang tua, ya, oke. Dan yang suka mengganggu, tidak boleh mengganggu, ya. Harus ingat bahwa hidup kita, hidup adik-adik adalah anugerah karena penebusan dosa dari Tuhan Yesus, ya. Nah,
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini, hari Paskah, kita semua umat manusia di bumi ini yang merayakan bersukacita, bersyukur, merasa bahwa hidup dalam Yesus kita diselamatkan. Oke, kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan tentang cerita Paskah, sekali lagi ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus nanti 40 hari kemudian naik ke surga ya. Itulah kisah Paskah yang adik-adik harus bersyukur bahwa karena penyelamatan yang dilakukan Yesus di kayu salib, kita dosa-dosa telah ditebus. Ayo kita berdoa, kita semua berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang cukup singkat tentang Paskah. Kami berdoa Tuhan, semoga Tuhan memberkati lewat Roh Kudus, memberi kekuatan buat anak-anak dan buat siapapun yang menonton. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan pergi dulu. Masih ada satu pujian, kita nyanyi bareng-bareng ya. Terus di akhir program ini adik-adik bisa isi kuis, dikirim melalui komen dan akan diundi mendapatkan hadiah yang menarik. Haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik Indonesia yang kreatif, yang semangat, yang kuat dan hebat. Hari ini selesai sudah kita sekolah minggu di gereja Stay at Home. Jangan pergi dulu. Di samping ini, kalian baca, kalian jawab, kalian kirim di komen. Nanti ada hadiahnya. Oke, see you next week. God bless you. Wow.